Bahasa Indonesia bagus. Sebab itu bahasa Indonesia cepat berkembang. Bahasa Melayu ni mati sekarang. Dalam kubur ya. Orang tak pakai lagi bahasa Melayu. Apa yang diujarkan oleh beliau, beliau pakar bahasa tu, beliau kata sebab bahasa Melayu ni sekarang mati. Jadi saya nak tahu kuburnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Sahabat kata per kata, yang cinta tanah air Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti biasa kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu Malaysia. Para tokoh bahasa di Malaysia, entah tahu kenapa dari dulu hingga kini, masih saja memperdebatkan dan mempermasalahkan bahasa kenegaraannya. Karena mereka melihat bahasa Melayu tidak dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat Malaysia, sebagai bahasa kenegaraan yang bermartabat. Hingga sampai mengatakan bahasa Melayu telah mati. Dan selalu membandingkan dengan bahasa Indonesia, yang mampu dipergunakan oleh setiap masyarakat Indonesia. Dan sebagian tokoh lainnya, yang sedang membahas bahasa Melayu Malaysia, menjawab, ketika bahasa Melayu dikatakan telah mati. Jika bahasa Melayu telah mati, di manakah kuburnya? Karena sebagian tokoh Malaysia menganggap, bahwa bahasa Melayu telah mendunia dan dipelajari di berbagai negara, sehingga dipergunakan di berbagai negara, yang penuturnya mencapai 300 juta penutur. Apakah benar bahasa Melayu telah mati? Jawabannya tentu saja tidak, karena bahasa Melayu masih tetap hidup, dan tetap lestari dipergunakan dengan baik, di tempat asalnya bahasa Melayu dikembangkan, yaitu di Riau Lingga, oleh orang-orang suku Melayu di sebagian Pulau Sumatera, negara Indonesia. Namun, bahasa Melayu memang telah mati. Bahasa Melayu telah mati di tanah Semenanjung Ujung Medini, negara Malaysia. Karena masyarakat Melayu Malaysia tidak mampu menggunakan bahasa Melayu yang baik dan benar. Warga Melayu Malaysia selalu mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris, yang biasa dikenal sebagai bahasa rojak dalam penggunaannya. Seolah-olah bahasa Melayu telah dirusak oleh masyarakat Melayu Malaysia itu sendiri. Dan apakah benar, penutur bahasa Melayu mencapai 300 juta penutur? Dan apakah benar bahasa Melayu telah dipelajari di berbagai negara, sehingga banyak yang menggunakan bahasa Melayu di berbagai negara? Tentu saja semua itu tidak benar, karena para tokoh yang ada di Malaysia, menghitung dan menganggap para penutur bahasa Indonesia, yang berjumlah 275 juta jiwa, sebagai para penutur bahasa Melayu. Serta program-program pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di berbagai negara, yang menggunakan bahasa Indonesia, juga dianggap sebagai program bahasa Melayu, dengan menggunakan bahasa Melayu. Begitulah liciknya negara Malaysia, mereka ingin memartabatkan bahasa Melayu, tapi dengan cara yang tidak bermartabat. Mereka selalu membangga-banggakan dan ingin membangun peradaban Melayu, akan tetapi tidak dengan menggunakan cara yang beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kami mereaksi sebuah video dari negara tetangga yang mana membedah tentang bahasa jiwa bangsa di awal bulan Februari 2024. Dan di Sungai Petani itu, saya jumpa banyak nama-nama bukan Melayu terpampang. Kenapa tidak ada satu pihak, saya tak tahu pihak mana yang perlu ditanggungjawabkan, memperbetulkan bahasa-bahasa ini, memperbetulkan nama-nama ini, yang akan mengkucar-kacirkan, memporak-porandakan, merojak, persemborkan, sehingga hilang identiti Melayu di Malaysia. Seolah-olah kita melalui tempat yang, ini bukan di Malaysia. Antara kritikannya yang agak pedas ialah, Dewan Bahasa tak boleh mengejar perkembangan bahasa. Ini perkataan dia ni ya, bukan saya tafsirkan. Dewan Bahasa tak boleh mengejar perkembangan bahasa. Kecenderungan Dewan Bahasa ialah mengongkong bahasa. Dewan Bahasa sekarang ni asyik mengatakan, ini menyalahi bahasa, ini menyalahi tata bahasa. Kau nak salahkan orang bercakap. Ini ayat dia ni, bukan saya ni ya. Bahasa Indonesia bagus. Sebab itu bahasa Indonesia cepat berkembang. Bahasa Melayu ni mati sekarang. Dalam kubur ya. Orang tak pakai lagi bahasa Melayu. Handphone. Kita pakai je lah handphone. Apa salahnya? Kenapa ganti dengan telefon bimbit? 5 suku kata.
Sedangkan handphone 2 suku kata. Dewan Bahasa perlu berhenti mencipta istilah. Ini arahan yang betul. Kita dipaksa. Bila tidak buat apa yang ditulis dalam kamus, kita dikatakan salah. Kamus Dewan tu update sekali dalam berapa tahun. Kalau sekali pun tak boleh sebab bahasa berkembang setiap hari. Ini antaranya. Ya, diketahui eksistensi bahasa kenegaraan di negara tetangga mengalami kondisi yang tidak jelas atau berada pada kondisi anomali bahasa. Sejak dulu berbagai acara digelar dengan pembahasan tentang eksistensi bahasa kenegaraan. Namun hingga di awal tahun 2024, kondisi kebahasaan makin carut marut. Kata tentang apa yang diujarkan oleh beliau pakar bahasa tu, beliau kata sebab bahasa Melayu ni sekarang mati. Jadi saya nak tahu kuburnya di mana. Sebab kalau sudah mati, saya sendiri takkan buat PhD dalam pengajian bahasa Melayu kontemporari. Pengajian pertama saya sampai ijazah lanjutan saya sampai PhD, saya buat dalam pengajian bahasa Melayu. Kalau dikatakan bahasa Melayu itu sudah mati, saya takkan buat. Jadi saya memang mengajukan soalan ini kepada pakar bahasa tersebut. Saya nak lihat sendiri di mana kuburnya kalau dikatakan sudah mati. Sebab menurut mantan Perdana Menteri kita, Encik Datuk Seri Ismail Sabri pernah mengatakan bahawa bahasa Melayu berada dalam lingkungan 10 bahasa popular di dunia. Yang ini mengikut Astro Awani yang dikeluarkan oleh 28 November 2021. Jadi yang ni jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu kita tidak mati. Dan kita tentang kedudukan bahasa Melayu juga pernah dikeluarkan dalam sumber berita Mediacorp Singapura yang mengatakan bahawa bahasa Melayu menduduki tangga ke-6 dengan lebih 280 juta penutur di dunia meliputi Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, sebahagian penduduk Thailand dan Filipina. Kemudian menurut kajian, disebabkan saya seorang doktor jadi kena ikut kajian, Irma Wani Osman dalam jurnalnya, jurnal pun saya bawa tadi itu. Okey, yang di jurnalnya, dalam jurnalnya beliau mengatakan bahawa bahasa Melayu di dunia mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa utama di dunia. Jadi perkara ini jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu kita tidak mati. Okay. Mungkin masyarakat anggap bahasa Melayu sudah mati, jadi mereka menggunakan bahasa Inggeris. Okay. Pada pandangan saya, masyarakat yang menggunakan bahasa Inggeris ni tujuan utama mereka hanya untuk menunjukkan status mereka. Saya sebagai orang India, berbangsa India, beragama Hindu, saya bangga dengan bahasa Melayu. Pembolehan saya mengajar bahasa Melayu, yang ini tahun 2022 saya mengajar bahasa Melayu di peringkat STBM, dan saya juga merupakan antara pemeriksa berbangsa India yang memeriksa kertas bahasa Melayu STBM. Jadi saya tak malu, saya tak rasa kekeh dengan penggunaan bahasa Melayu. Di sekolah, pelajar-pelajar India akan bercakap dengan saya dengan menggunakan bahasa Melayu, dengan menggunakan bahasa Tamil. Tapi saya akan balas dengan bahasa Melayu. Saya tak akan layan mereka dengan bahasa Tamil. Itu satu cara mereka belajar bahasa Melayu pada pandangan saya. Jadi saya rasa boleh kata tuhmahan yang dikeluarkan oleh pakar bahasa itu sangat tidak tepat. Ya, sebagaimana yang kami katakan di atas tadi bahawa eksistensi bahasa kenegaraan di negara tetangga mengalami kondisi yang tidak jelas. Namun dalam menunjukkan eksistensi bahasa Melayu, maka konsep generalisir digunakan sebagaimana yang diungkapkan pada video tadi, bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah penuturnya sebanyak 280 juta, yang mana sumbernya berasal dari salah satu channel berita. Sehingga konsep generalisir masih digunakan pada tahun 2024, yaitu mengakumulasikan jumlah penutur bahasa Melayu dengan penutur bahasa Indonesia sebagai penduduk dan penutur terbanyak. Sedangkan jumlah penduduknya sendiri 30-an juta. Itu pun tidak semua rakyat di negara tetangga bisa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan. Dengan jumlah penduduk yang masih sedikit, namun bahasanya belum mampu dimartabatkan oleh rakyatnya sendiri. Campur aduk bahasa menjadikan Malaysia kehilangan identitas kebahasaan. Jika di negara lain kita mungkin jarang mendengar orang berkomunikasi dengan bahasa campuran. Misalnya bahasa Cina dicampur bahasa Inggris, ataupun orang Inggris mencampur adukan bahasa Inggris dengan bahasa Melayu. Ataupun juga orang Arab mencampur adukan bahasa Arab dengan bahasa Jepang. Yang ada hanya penggunaan istilah-istilah yang telah dibakukan, bukan dalam berkomunikasi pada suatu kalimat, sehingga menjadikannya bahasa gado-gado. Ya, bahasa itu adalah identitas suatu bangsa.
Dan ketika telah ditetapkan secara konstitusi, maka ia menjadi jiwa dari sebuah bangsa dan negara. Oke, demikian video ini dan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.